Buletin Kava edisi 21, yaitu dengan judul Pemimpin itu Melayani dan Tidak Membiarkan Rakyat Terzolimi. Nah, ya, seperti yang ada di layar. Next, kezoliman para pemimpin hari ini, ya kita ketahui bahwasanya oligarki semakin kuat mencekram sumber daya negeri ini. Rakyat kecil pun menjadi korban. Kasus-kasus nyata di berbagai daerah menunjukkan bahwa negara seolah melakukan pembiaran terhadap berbagai kezoliman yang terjadi. Negara seolah lebih berpihak kepada kepentingan oligarki daripada berpihak kepada rakyatnya sendiri. Di mana di sektor tambang, kemudian tadi seperti disampaikan oleh moderator bahwasanya pemagaran laut yang viral kemarin dan pemerampasan hak publik serta penggusuran lahan warga secara paksa, ini semua merupakan tanda oligarki itu semakin kuat dalam mencekram sumber daya di negeri ini. Next, pada contohnya di sektor tambang yang merupakan salah satu sumber daya strategis negeri ini alih-alih dikelola demi kepentingan rakyat. Tambang justru dikuasai oleh segelintir elit oligarki. Mereka mengeruk keuntungan besar dari hasil bumi Indonesia. Kebijakan seperti menjual sumur minyak menganggur kepada swasta lokal maupun asing menunjukkan bahwa pemerintah lepas tangan dari mengurusi hajat hidup rakyat. Kemudian kasus korupsi ya di tambang yang seringkali terjadi dan ini menambah derita rakyat. Sebaliknya masyarakat sekitar tambang hanya mendapat dampak negatif yang menambah deret penderitaan rakyat, khususnya perempuan dan anak. Contoh kondisi yang dihadapi oleh para perempuan di Desa Longlore, Malinau Selatan, di mana akibat sungai yang tercemar limbah operasi tambang batu bara, akhirnya mereka mencuci peralatan makan, kemudian dan perlengkapan dapur itu menggunakan air keruh yang tercemar lumpur. Nah, contoh lain lagi dalam sektor tambang itu adalah limbah tiling, di mana hasil pengolahan nikel ternyata itu dibuang ke laut. Yang ini menyebabkan warna laut menjadi kuning gelap dan merusak ekosistem laut itu sendiri. Next, kemudian konflik agraria, ya. Bersama laporan pada akhir tahun Konsorium Pembaruan Agraria atau disingkat KPA menyebutkan pada rentang tahun 2009-2022 ada 4.107 kasus konflik agraria yang melibatkan 2,25 juta kepala keluarga. Diambil dari kata data 12 Januari 2024. Nah, pada tahun 2022 tercatat 212 konflik agraria yang hanya selisih 4 kasus saja apabila dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun kenaikannya tidak signifikan, tetapi luas wilayah konflik agraria justru bertambah lebar. Pada tahun 2021 sekitar 500.000 hektar, sedangkan tahun 2022 sebanyak 1,03 juta hektar. Dengan banyaknya keluarga yang terdampak itu 346.000 keluarga. Tidak hanya itu, KPA juga mencatat ada 497 kasus kriminalisasi yang menyerang pejuang hak atas tanah. Jumlah ini naik secara signifikan apabila dibandingkan tahun sebelumnya. 150 kasus pada tahun 2021 dan 120 kasus pada tahun 2020. Nah, Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika menyatakan bahwa belum ada perubahan signifikan dari pemerintah pusat atau daerah dalam menangani konflik agraria ini. Ia juga menilai jika pemerintah terkesan lemah dan lambat saat membendung konflik agar tidak meluas. Lebih parah lagi, konflik agraria justru terjadi dengan perusahaan plat merah, bahkan jumlahnya makin meningkat. Kompas 9 Januari 2024. Nah, selanjutnya pemagaran laut dan perampasan hak publik ini juga menjadi masalah, di mana baru-baru saja itu di berbagai daerah seperti Tangerang, Bekasi, dan lain-lain semakin menunjukkan betapa negara tidak berpihak kepada rakyat. Laut yang seharusnya menjadi milik bersama
dan dapat diakses oleh siapa saja, kini dikuasai oleh segelintir pihak demi kepentingan bisnis mereka. Pemagaran laut juga mengancam keseimbangan ekologi serta kehidupan masyarakat pesisir, khususnya para nelayan yang sangat bergantung pada sumber daya laut. Selain terkesan membiarkan kezoliman oligarki terhadap rakyat, negara justru menjadi pelaku kezoliman itu sendiri. Contoh kecil, dalam kasus Muktahir, yakni kebijakan berupa larangan menjual LPG 3 kilo langsung ke pihak pengecer. Nah, keputusan ini langsung memicu gejolak di masyarakat. LPG 3 kilo yang selama ini menjadi kebutuhan pokok rakyat kecil menjadi sulit untuk diakses. Banyak warga yang kesulitan mendapatkan gas untuk kebutuhan sehari-hari. Meski pada akhirnya setelah diprotes banyak pihak, kebijakan ini dibatalkan oleh pemerintah. Ini tetap menunjukkan ketidakpekaan pemerintah atas kemaslahatan rakyatnya. Next, penggusuran lahan warga secara paksa. Kasus lainnya adalah penggusuran lahan secara paksa oleh oligarki di berbagai daerah. Praktek penggusuran paksa terus terjadi. Warga yang telah tinggal di suatu wilayah selama puluhan tahun tiba-tiba harus angkat kaki tanpa ganti rugi yang layak. Mereka dipaksa pergi demi proyek-proyek besar yang sering hanya menguntungkan segelintir pihak. Sebagai contoh adalah kasus PIK, ya, Pantai Indah Kapuk 2 yang nyata-nyata banyak mengusur lahan warga secara paksa. Dan selanjutnya pemimpin itu harusnya dia melayani, ya. Dalam Islam pemimpin itu hakikatnya pengurus dan pelayan rakyat. Demikian sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin atau kepala negara adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus. Hadis riwayat Al-Bukhari. Pengurusan rakyat riayah itu dilakukan dengan siasah politik yang benar, yaitu seperti yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi di dalam Syarih Sahih Muslim. Riayah atau siasah yang baik itu tidak lain dengan menjalankan hukum-hukum syariah serta mengutamakan kemaslahatan dan kepentingan rakyat. Inilah seharusnya yang dilakukan oleh seorang pemimpin yang amanah. Pemimpin amanah akan menunaikan tugas riayah, yakni memelihara semua urusan rakyatnya seperti menjamin pemenuhan kebutuhan pokok, baik sandang, pangan, papan bagi tiap individu warga negara, menjamin pemenuhan pendidikan, kesehatan, dan keamanan secara cuma-cuma, serta melindungi rakyat dari berbagai gangguan dan ancaman, termasuk dari oligarki. Dalam memelihara urusan rakyat, penguasa hendaklah seperti pelayan terhadap tuannya. Sebab Sayyidina Al-Khadimun, pemimpin kaum itu laksana pelayan mereka. Hadis riwayat Abu Nuaim. Rasulullah SAW banyak memperingatkan penguasa dan pemimpin yang tidak amanah atau khianat dan zalim. Mereka adalah pemimpin jahat. Mereka adalah pemimpin yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibenci oleh rakyat dan membenci rakyatnya. Mereka adalah pemimpin bodoh, yakni pemimpin yang tidak menggunakan petunjuk Rasulullah SAW dan tidak mengikuti sunnah beliau. Mereka adalah penguasa al-Mu'tamar, yakni yang jahat dan tidak memperhatikan kepentingan rakyat. Mereka adalah penguasa yang menipu rakyat. Nah, itu tadi hadis-hadis yang menyatakan bahwasanya penguasa dan pemimpin yang tidak amanah atau khianat dan zalim ini tadi, ya. Dan sayangnya, sistem pemerintahan demokrasi kapitalis sekuler saat ini banyak melahirkan para pemimpin yang banyak dicela oleh Rasulullah, sebagaimana dalam hadis di atas. Sebabnya mereka yang akan memegang tampuk kekuasaan acap kali berada di bawah kendali para cukong yang selama ini mensupport mereka dengan banyak gelontoran dana pada musim pemilu. Mereka tentu akan lebih loyal kepada para pemodal mereka daripada kepada rakyat, ya. Karena itu jangan heran jika banyak pejabat yang kehilangan rasa empati, sekalipun banyak rakyatnya yang menderita. Mereka lebih memilih memperkaya diri dan koleganya daripada peduli kepada rakyat mereka sendiri. Next, maka sifat yang wajib dimiliki oleh pemimpin
Tanggung jawab pemimpin berkaitan dengan sifat yang wajib ada pada dirinya, sebagaimana disebutkan di dalam banyak hadis Rasulullah SAW. Di antara yang paling menonjol adalah sifat kuat, takwa, lembut terhadap rakyat, dan tidak membuat rakyat menjauh. Seorang pemimpin haruslah seseorang yang kuat, bukan orang yang lemah. Abu Dzar Al-Ghifari menuturkan ia pernah berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, tidakkah engkau mengangkat aku menjadi amil?" Abu Dzar berkata, lalu Rasul menepuk pundakku seraya bersabda, "Ya Abu Dzar, sungguh engkau itu lemah, sungguh jabatan itu adalah amanah, dan pada hari kiamat nanti akan menjadi kehinaan dan menyesalan, kecuali bagi orang yang mengambil amanah itu dan menunaikan kewajiban yang ada di dalamnya." Kuat di sini bukanlah kuat secara fisik, meski kekuatan fisik juga sangat membantu seorang pemimpin untuk menunaikan tugas kepemimpinannya. Kuat di sini bermakna kuat saksiyah atau kepribadiannya, yakni kuat akliyah, pola pikir, dan nafsiyah, pola sikapnya. Pola pikirnya haruslah pola pikir Islami. Ia memahami berbagai perkara berdasarkan akidah dan syariah Islam. Pola sikapnya juga haruslah pola sikap Islami. Ia menjalankan kepemimpinan dan mengelola perilaku layaknya pemimpin sesuai dengan akidah dan syariah Islam. Kekuatan kepribadian ini harus diiringi dengan sifat takwa dan kontrol dari yang juga kuat supaya tidak kebablasan. Karena itu, pemimpin haruslah memiliki sifat takwa, baik berkaitan dengan dirinya sendiri maupun dalam riayah, pemeliharaannya terhadap urusan rakyatnya. Seorang pemimpin yang bertakwa kepada Allah senantiasa bertakarub kepadanya dan sadar senantiasa diawasi oleh Allah tentu tak akan berani menindas rakyat. Namun demikian, ketakwaan seorang pemimpin tidak seharusnya menghalangi dirinya untuk bersifat tegas dalam menegakkan kebenaran. Ini karena pemimpin harus terikat perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, kuat di sini juga mencakup sikap tegas terhadap setiap bentuk kemaslahatan dengan tetap bersikap seimbang dan adil menurut tuntunan syariat terhadap pelakunya tanpa pandang bulu. Meski pemimpin itu harus bersikap tegas, ia juga harus memiliki sikap lemah lembut kepada rakyatnya dan tidak memberatkan mereka. Karena itu Rasulullah SAW pernah berdoa tentang hal ini. Ya Allah, siapa saja yang menangani urusan umatku, lalu dia mempersulit mereka, maka persulitlah dia. Dan siapa saja yang menangani urusan umatku, lalu dia berlaku lembut kepada mereka, maka perlakukanlah dia dengan lembut. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Pemimpin juga harus menggembirakan rakyatnya, bukan membawa kesedihan bagi mereka. Pemimpin harus memudahkan urusan rakyatnya, bukan malah mempersulit mereka. Sebagaimana sabda Rasul, gembirakanlah mereka, jangan membuat mereka lari. Permudahkanlah urusan mereka, jangan mempersulit mereka. Selain itu, Rasulullah SAW pun mengingatkan seorang pemimpin dari para pembantunya yang licik dan khianat. Beliau bersabda, tidaklah Allah mengutus seorang nabi atau mengangkat seorang khalifah, melainkan ada dua orang kepercayaan pribadi, yakni seseorang yang menganjurkan kebaikan dan seseorang yang menganjurkan kejahatan. Hadis riwayat Bukhari. Keberadaan orang-orang kepercayaan atau para pembantu bagi seorang pemimpin ini tentu sangat diperlukan. Akan tetapi seorang pemimpin tentu perlu mencermati bahkan jika diperlukan meski mewaspadai para pembantunya yang licik dan khianat. Baik, khatimahnya itulah gambarannya sebagian tanggung jawab pemimpin terhadap rakyatnya yang telah ditentukan oleh Islam. Semua itu hanya akan bisa terwujud dalam sistem pemerintahan Islam. Sebabnya, sosok pemimpin yang baik saja tidak cukup. Pemimpin yang baik harus ada dalam sistem pemerintahan yang baik. Sistem pemerintahan yang baik tentu harus bersumber dari Zat yang Maha Baik, Allah Subhanahu wa taala. Itulah sistem yang telah diamanahkan oleh Rasulullah SAW kepada kaum muslim sepeninggal beliau, yakni hilafah alamin hazi nubuwah. Wallahu a'lam bishawab. Hikmahnya, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang pemimpin mengurusi urusan kaum muslim, kemudian tidak bersungguh-sungguh untuk mengurusi mereka dan tidak menasihati mereka,
kecuali dia tidak akan masuk surga bersama mereka. Hadis riwayat Muslim. Iya, mungkin itu dulu Mbak yang disampaikan. Silakan selanjutnya. Ya. Syukron kepada Furqan yang sudah menyampaikan materi kapal pada malam hari ini. Baik, dipersilahkan kepada ibu-ibu yang kita masuk ke sesi diskusi ya. Ya, boleh langsung gitu ya. Boleh juga mencatat pertanyaannya. Baik, silahkan ibu-ibu. Kita masih punya eh, banyak waktu ya, sekitar setengah jaman lagi. Silahkan mau bertanya. Teteh Ajeng. Iya, ini eh, berkaitan dengan hal-hal yang kepemilikan umum, di mana negara itu dia harus melindungi itu semua. Ya, salah satunya yang lagi viral ini kan terkait dengan pagar laut kemarin. Padahal sebenarnya banyak gitu kan ya pelanggaran yang dilakukan. Ya silakan ibu-ibu. Iya, ada di kolom ini, Mbak. Ya, ya, sudah ada yang masuk pertanyaan dari Bunda Asih ya. Assalamualaikum. Pemimpin saat ini kebijakannya zalim dan juga menyengsarakan rakyat. Tapi mengapa rakyat masih saja mengulangi memilih pemimpin yang seperti itu? Ya, mengulangi memilih pemimpin yang selalu menzalimi rakyat. Ya, silakan. Iya, jadi kalau kita lihat faktanya memang eh, apa seringkali terjadi ya, sudah berapa kali kita berganti pemimpin, tetapi kondisi yang ada pada hari ini itu bukannya apa bertambah baik, malah makin apa kezaliman itu makin berasa seperti itu. Nah, walaupun yang dihadirkan pada masa apa pada masa kampanye itu adalah calon-calon yang ibaratnya itu apa meinikan rakyat seperti itu ya, membela kepentingan rakyat. Nah, kemudian ketika mereka menduduki jabatan itu seolah-olah tidak ada. Dan karena memang pada kondisi hari ini itu apa para calon-calon yang dihadirkan oleh apa sih namanya pesta demokrasi hari ini itu memang apa sih tidak memiliki syarat-syarat kalau misalkan yang di dalam Islam itu
terpenuhi seperti itu ya, karena masyarakat hari ini pun belum memahami bahwasanya untuk membuat perubahan apa perubahan kondisi hari ini tadi seperti itu yang banyak semakin harga sembako semakin naik, kemudian apa sih namanya kezaliman itu semakin berasa seperti itu tidak tidak diwujudkan seperti itu. Nah makanya apa yang perlu dilakukan itu adalah eh, berharap agar adanya perubahan yang terjadi ini tadi dengan mengubah pola pikir masyarakat, mengubah pola pikir masyarakat hari ini bahwasanya selama sistem kapitalis itu tadi tidak apa ya masih mencekram negeri kita seperti itu, maka kebijakan yang mereka ambil itu adalah aturan-aturan yang dibuat oleh akal manusia seperti itu, bukan berlandaskan kepada syariat Islam dan kepentingan-kepentingan yang di apa sih namanya kepentingan kebijakan-kebijakan yang mereka keluarkan pastinya akan selalu apa sesuai dengan keinginan para pemilik modal atau para cukong-cukong ini tadi seperti itu. Nah, maka yang harus diperbaiki itu adalah pola pikir daripada masyarakatnya. Makanya momen ini seperti itu kan kalau kayak apa sih namanya eh, pemagaran laut itu kan sebenarnya dari bulan Juli 2024 itu sudah mulai di ini mulai ada di media sosial, tetapi wacana apa sih namanya kasusnya itu tidak begitu hebat, tidak seviral baru-baru ini saja yang akhirnya pemerintah seharusnya kan bisa mengambil sikap untuk menghentikan ataupun memberikan sanksi terhadap terhadap pelaku ini tadi ya pemagaran laut ini tadi seperti itu. Tapi karena hari ini sistemnya itu sistem kapitalis seperti itu ya yang dimana kebijakan itu tetap apa sih namanya tetap berpatokan kepada para pemilik modal. Jadi sanksi itu tidak diberikan. Nah, ketika viral terlihat bambu-bambu ini sudah panjang sepanjang 30 km itu baru mereka yang apa sih protes seperti itu. Ya, baru diviralkan dan akhirnya diberikan sanksi seperti itu. Nah, kemudian apa umat juga harus diberikan ya apa sih namanya pengetahuan mengedukasi ya kepada umat untuk apa memilih pemimpin yang sebagaimana apa diinikan oleh Islam dicontohkan oleh Rasulullah SAW seperti itu ya seperti pemimpin yang dia bertanggung jawab kemudian melayani umat serta kuat seperti itu karena ketika apa sih namanya umat itu disadarkan, dikasih paham bahwasanya eh, seorang pemimpin itu dia mempunyai apa? Mempunyai amanah, mempunyai tanggung jawab terhadap rakyatnya, maka dia akan tidak hanya menjadikan apa? Tidak hanya menjadikan amanahnya itu sebagai kepuasan bagi dirinya ya, tetapi dia sebagai roin ya kemudian pengurus dan juga sebagai jumlah perisai pelindung daripada rakyat. Nah, ketika dia sudah sebagai pengurus, maka dia akan memastikan bahwa semua kebijakan yang dibuat itu akan memberikan maslahat kepada rakyatnya ya seperti apa dalam hal pelayanan publik ya kesehatan pendidikan kemudian juga apa lain sebagainya itu diurusi oleh negara. Nah hari ini itu kan apa kebijakan-kebijakan ataupun aturan-aturan itu seolah-olah dipersulit ya dan tidak dipermudah. Nah ini apa sih kasus-kasus yang seperti ini menjadi kesempatan bagi kita untuk menjelaskan kepada apa rakyat untuk memilih atau mencari memunculkan pemimpin yang memiliki sifat ini seperti itu dan ini apa sih munculnya pemimpin ini tidak akan bisa aturan syariat Islam itu tidak akan bisa berjalan tidak akan bisa terrealisasi ketika
sistemnya juga masih sistem kapitalis. Maka yang harus kita lakukan adalah memberikan pemahaman kepada umat itu tidak hanya cukup mengganti pemimpin, tetapi juga harus mengganti aturan ataupun kembali kepada syariah Islam seperti itu, bukan kepada hukum atau buatan kebijakan-kebijakan yang berasal dari akal manusia seperti itu. Nah, jadi dengan umat merasakan kezaliman penguasa yang makin hari makin zolim hari ini, itu bisa menjadi hal ya untuk memutuskan kepercayaan dari umat kepada para penguasa ini tadi. Nah, jadi memang ketika sudah umat itu tidak percaya lagi terhadap aturan-aturan yang diberikan oleh pemerintah atau para penguasa hari ini, itu maka penerapan Islam secara kafah itu dan mewujudkan seorang khalifah itu insya Allah akan bisa terwujud. Jadi memang kenapa sampai hari ini tuh senantiasa terulang-terulang, bisa jadi hari ini rakyat itu masih belum terpahamkan, masih belum ibaratnya tuh apa ya, belum greget banget terhadap kezoliman-kezoliman. Kayak ibaratnya kota Palangkaraya saja kan kalau misalkan oh yang penting harga gas mau berapapun, yang penting bisa kawa menukar. Nah itu kan permasalahan yang ibaratnya kalau masyarakat yang penting bisa beli seperti itu, bukan masalah bukan masalah yang ibaratnya tuh ini salah satu bentuk kezoliman yang mereka lakukan penguasa terhadap diri kita umatnya seperti itu. Ya kalau misalkan semua mampu, kan tidak semua orang mampu. Bagaimana daerah-daerah yang lain? Kalau Kalimantan, oke lah. Kalau misalkan mereka mampu beli seperti itu dengan harga berapapun, yang penting asal ada langka. Nah seperti itu. Kalau yang di daerah kota-kota besar itu kan, kalau mereka dengan harga segitu sampai ngantri berjam-jam segala macam seperti itu, tetap rela saja seperti itu. Jadi memang harus ada kesadaran dari masyarakatnya bahwasanya kebijakan-kebijakan yang ada hari ini itu salah satu bentuk kezoliman seperti itu. Mungkin itu dulu yang bisa saya tanggapi. Ya, baik. Ini ada beberapa yang masuk pertanyaannya dari Amel dan juga dari Ibu Urida. Yang dari Amel dulu ya. Eh, Bagaimana cara kita menjelaskan kepada masyarakat pentingnya memilih pemimpin yang mau menerapkan syariat Islam? Ya, berarti ini lagi-lagi menjelaskan bagaimana gitu kan kepada rakyat yang mungkin supaya rakyat itu mudah memahami dari apa yang kita sampaikan, kira-kira begitu. Silakan. Atau langsung dibacakan yang kedua apa satu-satu dulu? Iya, selanjutnya. Yang selanjutnya dari Ibu Hurida, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana cara mengatasi pemimpin yang zalim supaya berganti pemimpin yang amanah. Oh iya, ini juga masih terkait dengan cara. Ya, silahkan. Iya, seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah ya untuk membangkitkan pemikiran umat itu memang harus merubah pola pikir masyarakatnya dulu dengan melakukan aktivitas pembinaan seperti itu. Bagaimana Rasulullah melakukan pembinaan di awal itu di rumah Darul Arqam seperti itu ya. Dan ini yang metode Rasulullah yang tidak kita tinggalkan kalau pengen menegakkan sistem Islam. Jadi aktivitas ini tadi melakukan aktivitas pembinaan, meraih kepercayaan umat seperti itu agar mau untuk memilih pemimpin Islam. Nah bisa jadi hari ini itu umat itu belum mengetahui pemimpin yang mau menerapkan syariat Islam itu karena mereka belum tahu apa aja kriteria yang pemimpin Islam itu yang seperti apa, seperti kan gambaran masyarakat itu ketika Islam itu diterapkan nanti para pencuri itu potong tangan, banyak akan orang yang cacat seperti itu ya, kemudian
orang yang melakukan kesenangan-kesenangan mereka itu tidak bisa mereka lakukan lagi seperti itu. Jadi memang menjelaskan kepada masyarakat itu memang harus ini apa sih namanya eh, ini kan melakukan pembinaan secara terus-menerus seperti itu dengan mengajak mereka memberitahu kerusakan-kerusakan yang ada pada hari ini karena kalau apa sih namanya tidak akan pernah bisa terwujud seperti itu ya pemimpin yang secara Islam ini tadi yang menerapkan syariat Islam apa ketika masyarakatnya itu belum paham, belum memiliki syuur pola pikir Islam, kemudian nasihat Islam, perasaannya belum menyatu bersama-sama. Nah, kalau sudah sama-sama itu kan pasti udah tahu aja nanti ketemu aja seperti itu ya bagaimana pemimpin yang mau menerapkan Islam seperti itu dan tidak akan berbondong-bondong orang mengajukan diri untuk mencalonkan diri untuk menjadi pemimpin karena menjadi pemimpin itu adalah sesuatu amanah ya sesuatu amanah yang sangat besar seperti itu. Jadi kembali tadi ya menjelaskan kepada masyarakat itu untuk memilih pemimpin disadarkan dulu, dikasih tahu dulu seperti itu bahwasanya pemimpin itu kriteria yang dalam Islam itu ya seperti apa, yang pastinya haruslah memiliki pola pikir dan pola sikap bahwa aturan yang dibuat ataupun aturan yang kebijakan-kebijakan yang di ini tadi yang dikeluarkan itu harus sesuai dengan syariah Islam. Nah, makanya kewajiban kita itu tadi ya harus terikat dengan Islam secara kafah, secara menyeluruh. Dan eh, apa dan apa sih namanya menerapkan Islam secara kafah itu tidak akan bisa terwujud terlaksana kalau kita tidak ada negara atau negara itu wajib ya ada penguasa namanya yang disebut dengan khalifah. Jadi itu dulu untuk pertanyaannya. Baik. Pertanyaan dari Ibu Amel ya tadi. Ya, Oke. Pertanyaan yang berikutnya dari Ibu Huridah. Masih berkaitan dengan bagaimana caranya. oh iya, Cara untuk mengatasi pemimpin yang zalim. Berarti eh, membuangnya dan menggantinya gitu ya. Ya. iya. Jadi kalau di dalam Islam itu kan kategori pemimpin yang dikatakan sebagai amanah itu adalah pemimpin yang ketika dia mampu menunaikan tugas riayahnya, mengurusi umatnya, yaitu memelihara semua urusan rakyatnya seperti menjamin pemenuhan kebutuhan pokok, sandang, pangan, papan bagi tiap individu warga negaranya. Nah, kemudian juga menjamin pemenuhan pendidikan, kesehatan, dan keamanan secara cuma-cuma. Nah, kalau hari ini itu tadi apa kita belum mendapatkan hal itu berarti pemimpin di dalam sistem hari ini tadi itu dia terkategori tidak amanah karena di dalam Islam sendiri itu pemimpin yang amanah itu adalah tugasnya melakukan riayah kemudian juga sebagai junnah perisai melindungi rakyatnya ketika mereka mendapat kewajiban kita bagi kaum muslimin itu adalah berdakwah kepada para penguasa yang zalim agar apa penguasa yang zalim ini tadi bisa berganti seperti itu ya memberikan pemahaman lagi kembali ya memberikan pemahaman kepada masyarakat ya bahwasanya kondisi kita hari ini itu tadi harus dirubah seperti itu harus dirubah karena perubahan itu tidak akan kondisi umat itu tidak akan berubah kalau tidak kita sendiri yang merubahnya.
Baik, gimana? Sudah, Mbak? Ini mau eh, masih ada waktu ibu-ibu sekitar 14 menit lagi. Silahkan kalau ada yang mau Menanggapi feedbacknya, oke? sharing maksudnya. Iya. Jadi intinya semuanya itu kembali kepada dakwah ya. Melakukan aktivitas dakwah. Iya betul. Ada yang mau memberikan tanggapannya dari ibu? Silahkan. Alhamdulillah waktu kita masih longgar. Masih bisa kelonjoran. Betul. Ya, penanya bagaimana? Ya, Alhamdulillah paham. Ibu Huridah. Ya, Alhamdulillah. Yang lain silahkan. Mau bertanya? Boleh. Hmm, Alhamdulillah udah paham semua kayaknya Mbak. Alhamdulillah. Ya, berarti kita Tinggal tinggal aksi. betul. Kita tinggal actionnya untuk memahamkan kepada masyarakat. Ibaratnya kita itu sudah banyak pintu masuknya gitu kan ya untuk kita itu membawa ke tengah-tengah masyarakat. Ini loh pemimpin hari ini tuh seperti ini gitu kan ya. Ya. Kita sandingkan dengan pemimpin Islam itu seperti apa gitu. Ada suara? Ada suara masuk nggak ya? Belum. Oh iya. Kan? Eh, Amel. atau yang lain silahkan. Iya, jadi kezaliman yang dilakukan tadi ya oleh para penguasa itu tidak akan pernah berhenti, Mbak. Jadi walaupun berganti pemimpin berapa periode pun, selama sistem yang dipakai masih sistem kapitalis itu apa kebijakan-kebijakan termasuk salah satunya kezaliman yang apa kasus oligarki ini tadi ya, kemudian juga pemagaran laut itu saja, dan nanti bisa jadi akan ada muncul kasus-kasus baru seperti kemarin kita dengar itu, bahwa saja bisa jadi nanti udara juga di coupling seperti itu ya. Nah, Langit ini juga ya. nah ketika rakyat itu berada dalam sebuah negara yang tidak menjalankan fungsinya sebagaimana Islam seperti itu. Ketika Islam menjadi negara, kemudian dia akan menjalankan perannya sebagai ro'in ya, pengurus, dan junnah sebagai perisai, maka negara akan memastikan sebuah kebijakan akan memberikan maslahat kepada rakyatnya, hingga kehidupan yang apa yang warga itu menjadi terurus dan terjamin, baik itu di sektor publik tadi ya, yang sampai sekarang itu masih terasa sekali kezolimannya seperti itu, betapa kita tidak mudahnya mengurus administrasi ketika baik itu pelayanan publik, kesehatan, kemudian pendidikan dan lain sebagainya. Nah, kemudian sebagai zunah itu negara pasti akan melindungi rakyatnya dari semua hal yang membahayakan. Hari ini kita tidak mendapatkan itu ya Mbak ya, bahwasanya rasa aman itu tidak didapatkan oleh warga negara kita hari ini seperti itu. Iya.
Maka padahal Islam itu sangat jelas sekali dalam dalam mengurusi permasalahan umat. Contohnya tadi kasus-kasus yang oligarki tadi, bahwasanya sistem ekonomi di dalam Islam itu dia hanya ada tiga hal seperti itu ya: kepemilikan individu, kemudian kepemilikan negara, serta kepemilikan umum. Nah, ini yang harus dipahamkan juga, yang seperti ini tadi ya, bagaimana hukum-hukum atau syariah Islam dalam mengatur ekonomi, dalam mengatur kemaslahatan umat itu. Di Islam itu sudah punya apa ininya, konsepnya yang sangat bagus, sangat luar biasa, karena berasal dari Allah, dari yang menciptakan kita seperti itu. Ya. Ya. Artinya Islam itu sudah menawarkan keadilan, gitu ya. Islam Ya, itu sudah menawarkan keadilan, gitu ya, keamanan, dan Islam juga telah menata kepemilikan itu dengan adil, gitu ya, dan juga ikhlas. iya, Kenapa? betul. Karena ya tadi seperti yang dikatakan oleh pemateri tadi, bahwasannya itu adalah dari zat Allah yang maha adil, gitu ya, yang maha. Ya, Sehingga apa? Islam itu juga memiliki sistem ekonomi, gitu ya, tadi semuanya itu, sehingga memang penerapan Islam itu bisa gitu kan ya, tapi harus menyeluruh, harus kafah, jadi tetap Islam kafah yang kita bawa gitu kan ya, ke tengah-tengah masyarakat, untuk menyadarkan mereka gitu kan ya, kembali kepada apa fitrahnya, gitu ya, kembali kepada ingin dipimpin oleh aturan agamanya. Ibu-ibu yang lain nih gimana nih? Ada yang masih mau bertanya? Alhamdulillah kayaknya cukup. Iya. Berarti closing statement aja ya kalau cukup. Iya. Ya, jadi kembali mengingatkan bahwasanya tetap melakukan aktivitas dakwah sebagaimana Rasulullah mencontohkan, yaitu melakukan pembinaan secara intensif, kemudian berdakwah ke tengah-tengah umat, serta menerapkan hukum Islam secara kafah seperti itu. Nah, maka ketika masyarakat umat ini tahu seperti itu ya, bagaimana pemimpin Islam, kemudian bagaimana seharusnya peran daripada pemimpin ini tadi agar ke, kezoliman atau kebijakan-kebijakan yang diambil itu tidak menzolimi rakyat. Nah, ketika mereka umat ini udah paham, udah terbentuk pola pikir dan pola sikapnya, kemudian bersatu perasaannya untuk menerapkan Islam secara kafah, insya Allah khilafah itu akan segera terwujud ya Mbak. Mudah-mudahan kita sama-sama berdoa semoga dimudahkan untuk melalui proses itu seperti itu. Mungkin itu aja Mbak. Oke, baik. Ya, nanti kita masih punya waktu 5 menit lagi gitu ya Ibu-ibu. Tapi karena sepertinya di sini alhamdulillah gitu ya, ibu-ibunya semuanya sudah paham gitu kan ya. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan dan apa tidak ada yang sharing balik dan seterusnya. Ya, berarti kita tinggal beraksi ya, menjelaskan bagaimana ke tengah-tengah masyarakat. Ya, kita tidak tidak perlu menjelaskan masalahnya panjang kali lebar gitu ya, tapi kita harus menjelaskan Islam panjang kali lebar. Islam menetapkan puasa itu harus dia itu memiliki iman, memiliki ketakwaan kepada Allah, mempunyai rasa takut kepada Sang Penciptanya, gitu ya. Dan syariat Islam yang agung ini, gitu kan, tidak mungkin terwujud dalam hari ini. Gitu. Itu sangat tidak mungkin. Dan syariat Islam itu hanya bisa terlaksana dengan sempurna, gitu kan, ketika ada institusi pemerintah Islam, yaitu Daulah Khilafah Islami. Gitu ya. Maka inilah amal terbesar gitu ya, yang harus segera ditunaikan oleh kaum muslimin sebagai satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, kewajiban.
bagi kita semuanya, gitu ya. Yang kita itu menginginkan kehidupan yang baik maupun juga di akhirat kelak. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, kalau sudah tidak ada lagi yang diskusikan, gitu ya, dan pertanyaan dan juga pemateri sudah masing maka kajian KAPA pada malam hari ini kita tutup dengan membaca istighfar, doa kafaratul majelis dan hamdalah. Saya mewakili pemateri dan kalau ada salah dan hilaf mohon maaf. Yang ada kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Syukran, jazakallahu khair, Kak Ros.